Pernah kepikiran nggak, apa sih sebenarnya inti dari pengharapan dalam kekristenan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah pandangan unik tentang definisi manusia, kekuatan ucapan, dan syarat-syarat untuk bisa mencapai tujuan akhir yang dijanjikan oleh iman. Oke, jadi alurnya begini. Pertama, kita bakal lihat dulu kenapa pengharapan yang dianggap normal itu seringkali nggak cukup. Terus kita lanjut bedah anatomi spiritual manusia. Dari situ, kita akan ungkap gimana ucapan kita bisa membentuk takdir, lalu masuk ke syarat kekudusan yang katanya nggak bisa ditawar, sampai akhirnya kita sampai pada visi puncak dari semua ini. Oke, untuk mulai, kita coba deh gali dari sebuah pertanyaan yang, ya sangat mendasar, sangat manusiawi. Nah, sumber yang kita bahas ini punya jawaban yang menarik banget. Menurutnya, alasan kita berduka itu simple. Karena pengharapan kebanyakan orang yang disebutnya pengharapan normal itu ya berhenti pas di garis kematian. Harapan mereka cuma sebatas dunia ini aja. Nah, disinilah letak perbedaan utamanya. Coba kita lihat perbandingannya. Harapan duniawi yang dianggap normal, fokusnya ya hidup yang sekarang sebelum kematian. Sementara itu, harapan Kristiani yang disebut supernatural ini justru baru dimulai setelah kematian. Wah, ini kan benar-benar cara pandang yang terbalik ya. Jadi logikanya begini menurut sumber ini. Jalur hidup yang normal itu kan pasti menurun, menua, makin lemah. Nah, untuk melawan arus ini, katanya kita butuh sesuatu yang nggak normal, yaitu iman kepada mujizat. Dan inilah yang jadi dasar buat pengharapan yang supernatural tadi. Oke, terus gimana dong cara membangun pengharapan yang supernatural ini? Nah, menurut sumber kita, kuncinya tuh dimulai dari pemahaman soal diri kita sendiri. Jadi, kita harus bedah dulu, apa sih sebenarnya manusia itu menurut pandangan ini? Konsep yang diajukan itu namanya trikotomi. Gampangnya, manusia itu bukan cuma tubuh dan jiwa, tapi ada 3 bagian yang berbeda, roh, jiwa, dan tubuh. Pandangan ini dibedakan dengan dikotomi, yang cuma 2 bagian, yang menurut sumber ini dianut oleh beberapa teolog di masa lalu. Dan cara menjelaskannya ini, wah keren banget, pakai analogi komputer. Coba bayangin deh, jiwa kita itu kayak RAM, memori sementara buat mikir, buat merasakan sesuatu saat ini. Nah, kalau roh, itu kayak ROM atau harddisknya, tempat nyimpan semua data permanen, semua pengalaman hidup kita, bahkan hal-hal yang kita sendiri mungkin udah lupa. Dan yang paling penting ya, pandangan trikotomi ini bukan cuma teori atau filosofi kosong. Sumber ini benar-benar mengaitkannya langsung ke ayat Alkitab seperti ini, yang secara gamblang menyebut roh, jiwa, dan tubuhmu secara terpisah. Ini jadi fondasi argumen teologisnya. Oke, kita udah tahu kita ini terdiri dari 3 bagian. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ngendalinya? Nah, di sini kita pindah dari pertanyaan siapa ke bagaimana. Dan jawabannya, menurut sumber ini, mungkin agak mengejutkan. Lewat mulut kita. Gini konsepnya. Pikiran kita bisa liar, perasaan kita bisa naik turun gak karuan. Tapi ada satu hal yang kita punya kontrol penuh atasnya, yaitu mulut kita. Apa yang kita ucapkan? Menurut sumber ini, ucapan itu bukan sekedar angin, tapi punya kekuatan yang nyata. Dan untuk mendukung argumen ini, sumber kita pakai perumpamaan dari Alkitab. Lidah itu kan kecil ya, tapi bisa menentukan arah. Persis seperti kemudi kapal yang mengarahkan kapal segede itu. Jadi, apa yang kita katakan, itulah yang membentuk realitas kita. Nah, ini dia visualisasi prosesnya, simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, kata-kata diucapkan, kedua, realitas spiritual terbentuk. Artinya, perkataan kita itu bukan cuma ngejelasin keadaan, tapi justru bisa menciptakan keadaan. Dunia roh katanya merespons apa yang kita ucapkan. Ada lagi nih, analogi modern yang cerdas banget dari sumber ini. Katanya, alam spiritual itu kayak internet. Apa yang kita lihat itu websitenya, tampilan depannya. Bukan berarti itu realitas penuh di balik layarnya. Ini jadi semacam peringatan ya, kalau apa yang kelihatan di alam roh itu bisa jadi cuma tampilan yang sengaja dibuat. Oke, kita udah bahas siapa diri kita dan bagaimana kita bisa membentuk takdir. Sekarang kita masuk ke bagian yang krusial banget, syaratnya. Apa sih prasyarat untuk bisa mencapai pengharapan tertinggi ini? Dan di sini sumbernya tegas banget, cuma ada satu syarat mutlak, kekudusan. Jadi menurut pandangan ini, kondisi moral kita pas meninggal itu bukan hal kecil, tapi jadi faktor penentu yang nggak bisa diganggu-gugat. Untuk menjelaskan batasannya, sumber ini merujuk ke ayat berikut. Ini pada dasarnya adalah daftar perbuatan atau status yang, kalau tidak ada pertobatan, dikatakan membuat seseorang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Jadi, di sini dirinci lebih lanjut ya, daftar tindakan dan gaya hidup yang dianggapnya nggak sejalan dengan syarat kekudusan. Termasuk di dalamnya, sesuai yang tertulis di ayat tersebut, adalah berbagai bentuk percabulan dan penyembahan berhala. Nah, penting untuk kita pahami bahwa interpretasi sumber ini terhadap ayat tersebut juga mencakup penolakan terhadap praktik homoseksual. Jadi, poin kuncinya, menurut sumber ini, kekudusan itu bukan opsi atau sekedar saran baik. Dengan mengutip ayat-ayat seperti ini, hal tersebut diposisikan sebagai perintah yang jelas, sebagai kehendak Tuhan yang eksplisit. Oke, kita udah ngelewatin perjalanan panjang ya, dari siapa kita, gimana cara kita bicara, sampai gimana cara kita harus hidup. Sekarang, kita sampai di puncaknya. Kemana sih semua ini mengarah? Apa tujuan akhirnya? Dan inilah urutan kejadian yang diyakini sebagai klimaks dari sejarah manusia menurut sumber ini. Pertama, Tuhan turun dari surga. Lalu, mereka yang sudah meninggal dalam Kristus akan bangkit lebih dulu. Dan setelah itu, kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dan teman-teman, inilah inti dari segalanya. Inilah pengharapan sejati yang dari tadi kita bicarakan. Momen kebangkitan itu dan bersatu selamanya dengan Tuhan, visi akhir inilah yang jadi muara dari semua prinsip yang sudah kita bedah. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaan yang membawa semua konsep ini kembali ke realita kita sehari-hari. Kalau sumber ini benar, kalau ucapan kita benar-benar bisa membentuk realitas spiritual, dunia seperti apa sih yang sedang kita ciptakan lewat kata-kata kita setiap harinya? Coba kita